Assalamualaikum sahabat, Ensiklopedia Islam kembali menyajikan informasi Islami kepada kalian. Semoga ini bisa menjadi renungan kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Dajjal sebagai makhluk pembawa petaka kepada seluruh umat manusia di akhir zaman sudah banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Salah satu hadis yang menerangkan itu adalah sebagai berikut. Tidaklah diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal sendiri dijelaskan juga bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dibanding manusia biasanya. Dia mampu menjelajah bumi dalam waktu yang singkat. Bahkan dia juga bisa menebar tipu daya fitnah, termasuk di dalamnya menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal pada hakikatnya itu hanyalah tipu daya Dajjal semata. Meskipun Dajjal diberikan kelebihan yang sangat dahsyat, namun bukan berarti Dajjal tidak punya kelemahan. Dajjal sendiri ternyata punya kelemahan. Di antara kelemahan-kelemahannya itu adalah sebagai berikut. Pertama, Dajjal takut dengan dukhon. Ketika dukhon terjadi, meteor akan jatuh ke bumi sehingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Debu-debu pun akan berterbangan membentuk asap yang gelap dan sangat tebal. Hal inilah yang bisa menjadi kelemahan Dajjal dan sangat ditakuti oleh Dajjal karena asap-asap ini dapat membuat Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan, maka Rasulullah menanyakan perkara dukhon. Rasulullah sangat mengetahui tentang hakikat Dajjal. Dan Rasulullah sangat memahami bagaimana menguji seseorang itu Dajjal atau bukan, yaitu dengan menanyakan tentang dukhon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi seluruh manusia, inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 12. Kedua, Dajjal tidak sanggup membunuh orang mukmin yang taat dan pemberani untuk kedua kalinya. Ketika kemunculannya, Dajjal akan melakukan segala bentuk kejahatan. Salah satunya adalah dengan cara membunuh kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun, setelah membunuh orang tersebut, Dajjal kemudian menghidupkannya kembali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal, ada seorang dari kaum mukmin yang dengan beraninya pergi menemui Dajjal, lalu ia disambut oleh pengawal Dajjal dan ditanyakan, hendak kemana engkau? Ia menjawab, saya ingin menemui orang yang baru saja keluar, yaitu Dajjal. Lalu mereka bertanya, apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami? Orang mukmin itu menjawab, Tuhan kami tidak samar. Maka berkatalah pengawal Dajjal, bunuhlah dia. Tapi sebagian pengawal mereka mengatakan, jangan, Tuhan kami melarang membunuh seseorang, melainkan dengan perintahnya. Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap kepada Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia pun berkata, hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan dikupas kulitnya dan dipukuli punggung serta perutnya. Lalu Dajjal bertanya, apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami? Mukmin itu menjawab, engkaulah Al-Masih atau Dajjal si pendusta. Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya dari kepalanya hingga ke kakinya menjadi dua bagian. Lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya.
Dajjal pun berkata, "Bangunlah." Maka bangunlah orang mukmin itu seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, "Apakah kamu belum percaya kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan aku bertambah yakin." Kemudian orang mukmin itu berkata, "Hai sekalian manusia, Dajjal tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun." Maka Dajjal berusaha membunuhnya lagi, namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang mukmin itu seolah-olah tembaga, sehingga tidak dapat disembelihnya. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka, padahal dilempar ke dalam surga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah manusia yang paling besar kesaksiannya di sisi Rabbul Alamin." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Dajjal tidak akan mampu melawan Nabi Isa alaihissalam. Kelak di hari kiamat akan terjadi pertempuran besar melawan Dajjal. Ialah Nabi Isa yang ditakdirkan melawan dan membunuhnya. Saat ini Nabi Isa alaihissalam berada di langit dan akan turun saat hari pertempuran itu tiba. Di hari itu Nabi Isa akan turun di kota Damaskus, tepatnya turun di sisi Menara Putih, sebelah timur ibu kota Suriah. Ketika turun, kedua tangan Nabi Isa berada di antara sayap-sayap dua malaikat. Jika Nabi Isa menundukkan kepalanya, maka akan keluar tetes air darinya. Jika beliau mengangkat kepalanya, maka akan mengalir bulir-bulir air bening layaknya mutiara. Orang kafir yang mencium aroma nafas sang Nabi akan tewas seketika. Turunnya Nabi Isa alaihissalam sangat dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Pasalnya, bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat Dajjal. Manusia bermata satu itu membawa fitnah yang sangat besar, fitnah yang tak pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Dajjal membawa api dan air, namun manusia melihat api sebagai air dan air sebagai api. Ia melintasi banyak negeri dan tak ada negeri yang selamat dari fitnahnya. Hanya dua kota yang selamat dari Dajjal, yakni Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci tersebut dibentengi oleh para malaikat. Dajjal melintasi setiap penjuru negeri. Ia bergerak sangat cepat layaknya hembusan angin. Manusia yang mengikuti Dajjal akan aman karena Dajjal menyuruh bumi mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit untuk menurunkan hujan. Tak ada yang bisa dilakukan langit dan bumi kecuali menurutinya. Sementara manusia beriman yang menolak menjadi pengikut Dajjal akan berakhir sengsara. Dajjal akan membuat negeri mereka kering hingga mereka tak memiliki harta sedikit pun. Mereka sekarat karena kelaparan dan kehausan. Fitnah itu dialami penduduk bumi selama 40 hari 40 malam. Namun, terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya. Ada satu hari yang lamanya seperti 1 tahun, sehari lain lamanya seperti 1 bulan, dan satu hari lagi lamanya seperti 1 pekan. Adapun hari-hari lainnya berjalan seperti biasa selama 24 jam. Tak ada satu hari pun yang dilewati kaum beriman kecuali kesengsaraan. Karena itulah, turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman. Beliaulah sang juru selamat yang sangat diharapkan kehadirannya. Telah tercatat dalam takdir bahwasanya tak ada yang mampu mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ketika turun ke bumi, Nabi Isa pun berkumpul dengan para mukminin. Beliau melakukan sholat bersama orang-orang mukmin dan Imam Mahdi. Putra Maryam kemudian memulai pengajarannya. Dajjal kabur melarikan diri karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Nabi Isa pun berhasil menangkap Dajjal di kawasan Bablut di Palestina. Beliau pun segera membunuh Dajjal, si penyebar fitnah dan kerusakan itu. Begitu melihat Isa, si Dajjal meleleh hancur bagaikan garam yang mencair. Sekiranya ia membiarkannya, sudah tentu musuh Allah itu hancur meleleh. Namun Allah membunuhnya melalui perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Isa menunjukkan kepada kaum muslimin darah Dajjal yang masih segar menempel di ujung tombaknya. Kematian Dajjal menjadi kabar gembira yang luar biasa. Tewasnya Dajjal melahirkan keamanan dan kesejahteraan di muka bumi. Manusia kembali hidup damai dan tentram. Bahkan
Sepanjang sejarah manusia, saat itulah masa paling sejahtera di muka bumi. Tak ada sedikit pun pertikaian, permusuhan, ataupun kejahatan. Dipimpin Imam Mahdi, mereka hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Adapun Nabi Isa wafat setelah menjalankan tugas beliau untuk membunuh Dajjal. Sahabat Ensiklopedia Islam, demikian pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.